Air merupakan unsur yang menghidupi semua makhluk di bumi, khususnya di Bali. Air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari spiritualitas. Dalam ajaran Hindu, air adalah lambang kesucian, keseimbangan, dan harmoni. Ia hadir dalam setiap persembahan, dalam setiap ritual suci, dan dalam setiap doa yang dipanjatkan. Tanpa air, ritual keagamaan di Bali kehilangan maknanya. Air suci atau tirta menjadi sarana penting dalam pelaksanaan niatnya, memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan. Tirta bukan sekedar air biasa, ia adalah simbol pembersihan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam setiap upacara keagamaan, tirta digunakan untuk menyucikan diri sebelum berdoa, sebagai berkah dalam ritual melukat, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upacara besar seperti ngaben dan odalan. Para pendeta menggunakan air suci untuk memohon restu dan kesejahteraan bagi umat manusia, memastikan keseimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan tetap terjaga. Tanpa air yang murni, bagaimana kita bisa menjaga kesakralan tirta? Air yang dulu begitu melimpah, kini semakin langka. Sungai-sungai yang dahulu jernih, kini dipenuhi sampah dan limbah. Air tanah semakin menyusut, menyebabkan ancaman intrusi air laut. Kekeringan semakin sering terjadi. Sementara hujan lebat justru membawa banjir yang merusak. Hal ini dipengaruhi faktor terjadinya krisis iklim yang semakin nyata dampaknya. Di Bali, ancaman ini kian terasa. Polusi, eksploitasi air tanah, dan perubahan iklim telah mengganggu keseimbangan ekosistem. Laporan dari balipost.com menunjukkan pencemaran air semakin parah, terutama di wilayah padat penduduk. Sampah plastik dan limbah rumah tangga mencemari sungai dan danau, sementara eksploitasi industri menghabiskan cadangan air tanah. Contoh nyata yang terjadi adalah kondisi Danau Buyan atau Danau Tambelingan yang mengalami penyusutan drastis dengan kondisi sungai-sungai yang tak lagi jernih. Bayangkan jika kita kehilangan air. Tanpa air bersih, bagaimana nasib anak-anak kita di masa depan? Bagaimana nasib para petani yang mengandalkan subaknya untuk bertani? Bagaimana kita bisa menjalankan ritual suci jika air suci tak lagi tersedia? Krisis ini bukan sekedar ancaman bagi lingkungan, tetapi juga bagi budaya dan kepercayaan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin akan kehilangan bagian penting dari warisan leluhur kita. Masih ada harapan bagi kita bisa mengambil langkah nyata untuk menjaga air Bali. Bagaimana caranya? Pertama, melestarikan sumber air, menjaga kebersihan sungai, danau, dan sumber mata air. Kedua, mengurangi penggunaan plastik. Sampah plastik adalah ancaman besar bagi air bersih kita. Ketiga, menggunakan air dengan bijak. Jangan menyia-nyiakan air, gunakan hanya seperlunya. Keempat, mendukung sistem irigasi berkelanjutan, subak sebagai warisan budaya dunia. Kelima, menanam pohon dan konservasi hutan. Hutan adalah penopang siklus air, menjaga kelembapan tanah dan sumber air bersih. Konsep Trihita Karana mengajarkan kita keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Dengan menjaga air, kita menjaga kehidupan dan kita menjaga Bali. Air adalah kehidupan kita. Mari bersama kita lindungi air Bali. Ayo bereaksi sekarang, jangan tunggu esok karena air yang kita selamatkan hari ini akan menjadi berkah bagi generasi mendatang.